Aduh, malam-malam enak ngopi baru. Gimana Pak? Semakin hari kebutuhan semakin meningkat. Gaji nggak naik. Kebutuhan sudah meningkat, anak sekolah. Buat pokoknya Pak. Terusnya gimana sih? Terus gimana? Pengennya gaji? Nah, betulnya sih gitu. Emang sebenarnya kebutuhan ekonomi setiap bulan berapa sih? Tuhan buat pokok keluarga kita aja bisa nyampe 2 jutaan. 2 jutaan sekarang ya? Itu udah ngirit banget itu ya? Ngirit banget. Sementara gaji kurang dari 2 juta gimana ini? Jadi seharusnya itu semua pihak itu harus mikirin itu. Iya, ini ngomong-ngomong nih, saya sesuai janji saya ini saya pengen jawab pertanyaan-pertanyaan orang yang konsultasi hukum juga. Pak, HP saya mana Pak? Ada ya? Oke. Ini tadi satu harian ini saya ini banyak di WA orang juga berkaitan masalah hukum. Nah, sesuai janji saya jawab di channel saya ya. Hari ini saya jawab ya. Oke, pertanyaan dari inisial R ya, inisial R dulu ya. Halo, selamat malam Pak Ari, mau tanya mengenai surat pernyataan. Saya hendak mengajukan pencabutan surat pernyataan ya. Saya domisili di Jakarta. Saya butuh banget insight ini. Terima kasih Pak. Bagaimana proses pencabutan surat pernyataan? Biasa berapa lama? Dan bagaimana dengan surat pernyataan tanpa ada diskusi sebelumnya mengenai klausul yang ingin dituangkan sebelumnya? Apakah kesepakatan beda surat bisa membatalkan surat pernyataan? Contoh, ada surat jual beli di mana pihak kedua seharusnya membayar sebesar dana akan tetapi tidak dipenuhi. Antara surat jual beli dan surat pernyataan saling berkaitan. Itu saja Pak, terima kasih. Oke ya, saya jawab ya. Yang perlu diketahui oleh semua rekan-rekan, surat pernyataan itu sebuah surat ya yang bisa dijadikan alat bukti dan berakibat pidana ya. Namun tidak mengikat. Kenapa tidak mengikat? Beda dengan surat perjanjian. Kalau surat perjanjian itu mengikat, dia tidak bisa dicabut sepihak. Tapi kalau surat pernyataan itu dia bisa dicabut sepihak ya. Contoh, surat pernyataan apabila kita buat dan kita tanda tangani sepihak tanpa saksi, maka pencabutannya juga tanpa saksi. Apabila dibuatnya dengan 2 orang saksi, maka 2 orang saksi yang menyaksikan pernyataan itu juga turut menyaksikan di pencabutan. Nah, surat pencabutannya dijelaskan alasan pencabutannya itu apa. Namun hal ini tentunya bisa dilakukan untuk antisipasi apabila proses atau permasalahan hukum itu belum terjadi. Tapi kalau sudah terlanjur terjadi ya, itu penegak hukum akan mempertanyakan pencabutan tersebut. Apakah sifatnya kita menghindari tuntutan atau apa, dan itu kita kembalikan lagi ke penegak hukum ya. Jadi seperti itulah yang berkaitan dengan surat pernyataan. Beda dengan surat perjanjian. Surat perjanjian itu mengikat ya, berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata ya. Semua perjanjian yang dibuat secara sah maka berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga tepat bila menggunakan perjanjian tersebut itu nggak bisa dicabut sepihak. Jadi seperti itu ya. Oh ya, satu hal lagi ya, karena Mr. R itu juga konsultasi by WhatsApp, perlu saya kasih tahu ke rekan-rekan ya. Untuk konsultasi hukum gratis tanpa bayaran, saya hanya menerima konsultasi itu di channel YouTube saya. Jadi buat semua rekan-rekan sahabat saya ya yang ingin konsultasi hukum dan secara gratis ya, tentunya itu silahkan nanti jawabannya saya akan uraikan di channel YouTube saya seperti Mr. R tadi ya. Jadi seperti tadi Bang Risman bilang, kebutuhan ini sekarang makin hari makin luar biasa, makin meningkat. Setiap warga negara juga punya kewajiban untuk membayar pajak
seperti saya sebagai seorang advokat juga ada pajak profesi. Jadi hal ini masyarakat pengguna keadilan itu juga harus bijaksana, ya. Saya hanya menerima konsultasi hukum melalui WhatsApp, ya. Sebagaimana di Undang-Undang Advokat saya berhak menerima honorarium yang berbayar, ya. Telepon saya 24 jam untuk hal-hal yang perkara-perkara mendesak yang kita hitung secara profesional. Namun ya, apabila kita tidak mampu secara finansial dan ingin gratis, saya menyiapkan plafon channel YouTube ini untuk tempat diskusi dan konsultasi hukum secara gratis, ya. Jadi saya hanya menerima di channel YouTube. Oke. Nah, hari ini juga saya ada WhatsApp tadi, ya, dari Bapak W, ya, inisial Bapak W, di mana Bapak W ini kabarnya terkena pemeriksaan, ya, di badan kepegawaiannya karena PP 10, ya. Bantuan apa yang diperlukan Bapak W ini belum menjelaskan, ya. Jadi intinya perlu saya garis bawahi, ya. Kalau Bapak W ingin melawan berita acara pemeriksaan terhadap laporannya Bapak W, ya, memberikan kuasa kepada saya, tentunya bisa saya dampingi saat diperiksa dan bisa kita lawan sebagaimana pasal 1 angka 1 Undang-Undang Advokat, ya. Dijelaskan di situ bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Jadi saya pun bisa, ya, itu sifatnya non litigasi. Apabila terlanjur kena sanksi dan keberatan terhadap sanksi itu dan dirasa tidak adil untuk melakukan perlawanan, maka surat kuasanya pun surat kuasa perlawanan. Tapi hanya sebatas curhat tadi di WhatsApp saya lihat. Jadi saya tanggapi di channel YouTube saya ini juga sebatas penjelasan umum, ya. Lantas saya juga dapat WhatsApp dari Ibu N, ya, di luar negeri ini. Ibu N ini konon kabarnya suaminya nikah lagi. Suaminya dia ke luar negeri tapi suaminya nikah lagi, ya, Ibu N. Terus Ibu N merasa suaminya ini punya hutang sama dia dan diancam, ya, diperlihatkan kepada saya. Namun screenshot yang diperlihatkan kepada saya lihat nih, Bu N, ya, itu bukan ancaman. Ancaman itu harus ada unsur kekerasan, ya. Nah, mengenai utang piutang silakan, bisa tidak dibuktikan? Kalau bisa dibuktikan, ya tentunya bisa kita tuntut, ya. Mengenai nikah lagi ini oke, kalau kita muslim itu ada istilah poligami, ya. Tapi dua hal, ya, di dalam hukum yang teman-teman harus pahami. Poligami itu dalam negara kita ini, ya, setidaknya harus seizin istri, harus seizin pengadilan agama. Tanpa ada dua hal ini maka bisa dikenakan overspell, ya, perzinahan. Apabila ada dokumen yang dipalsu saat menikah, itu ya bisa dikenakan pemalsuan, tindak pidana pemalsuan, ya. Jadi buat sahabat-sahabat, sekali lagi, ya, yang mau konsultasi hukum gratis, saya hanya memberikan konsultasi hukum gratis di channel YouTube saya. Silakan hubungi saya di WhatsApp dan lain-lain, tapi profesi saya tetap pengacara. Di profesi saya ini saya juga harus junjung tinggi, ya. Kita harus secara profesional, ya. Ada hak, ada kewajiban, tapi untuk gratis saya siapkan di channel YouTube ini, ya. Teman-teman juga jangan lupa subscribe channel ini, siapa tahu ada manfaat, ya, banyak manfaat yang bisa diambil dari sini. Satu hal lagi buat tadi Bapak R, ya, yang masalah pernyataan, saya juga ada di Tokopedia itu membuat akun, ya, akun Tokopedia, ya, tokopedia.com, ya, _Muhammad Arilau. Di situ saya bisa memberikan jasa, ya, surat menyurat apapun itu apabila rekan-rekan semuanya itu sudah menghadapi permasalahan hukum, butuh membuat surat namun tidak menggunakan pengacara karena banyak faktor, ya, karena biaya dan lain-lain. Terus untuk rekan-rekan advokat yang males ngetik, males mengerjakan, ya, saya juga menyiapkan itu, ya. Silahkan kunjungi, ya, di situ, ya. Tapi kalau bisa membuat sendiri, ya silahkan. Jadi seperti itu.
Oke Pak, untuk kasus Mr. N itu, kalau misalkan suaminya membuat surat palsu, berarti itu bisa dituntut berarti. Bisa dituntut pemalsuan. Pemalsuan tentang data berarti. Iya, pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen itu ancamannya tinggi, di atas 5 tahun. Jadi jangan sekali-sekali kita nikah lagi tanpa seizin istri, brother. Jadi seperti itu. Istri satu lebih cukup. Istri satu lebih cukup ya. Kalau mau nambah mikir-mikir dulu ya. Kalau mau nambah mikir-mikir dulu. Apalagi lagi pandemi seperti ini. Intinya jangan lupa subscribe guys. Ya, Muhammad Arilau. Bisa naik gaji ya. Naik dong. Oke, ya. Makasih apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf ya. Tentunya setiap manusia itu ada kekurangan, ada hilaf, dan semoga channel ini bisa memberikan edukasi dan membangun. Oke, sampai ketemu lagi.